Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super excited ya, karena akhirnya aku bisa nge-battle dua buah complexion yang dari awal launching, karena memang baru-baru ini ya. Kalian udah komen-komen di channel YouTube aku buat ngebandingin keduanya. Mengingat memang tanggal launchingnya tuh hampir bersamaan, tapi memang PO-nya beda. Packagingnya mirip, so ya ini adalah dari Something yang copy paste Cover Blur Powder Foundation. Jadi ini udah launching duluan karena PO-nya nggak terlalu lama, kayak sekitar 1 minggu. Dengan brand dari Skintific yang Ultra Cover Powder Foundation-nya. Nih kalian bisa langsung lihat aja ya. Kemarin aku sempat kasih tunjuk waktu nge-review yang Skintific karena emang semirip itu, sama-sama kotak dengan metallic glossy yang sama-sama bisa buat ngaca nih untuk keduanya. Oke, pastinya akan aku kupas tuntas di videoku kali ini perbandingan keduanya kayak gimana. Dari segi packaging, teksturnya, hasilnya waktu dipakai di wajah aku, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, untuk packagingnya pastinya ini menarik banget buat dibahas lebih detail ya, karena memang semirip itu, hanya beda di warnanya aja. Ini untuk yang Skintific dia tulisannya timbul kayak gini, dan di Something juga kayak ada logo S-nya yang timbul. Udah gitu kalau dibuka di bagian dalamnya tuh nggak langsung kaca, sama-sama kayak ada tempat puffnya gitu. Yang berbeda di sini adalah bentuk puffnya untuk yang Skintific kotak, dan Something-nya bentuk teardrop yang lancip di ujungnya. Jadi sebenarnya untuk keduanya ini tuh lebih presisi untuk yang Something. Terus menariknya dari bahan puffnya, ini juga mirip ya. Dia ada yang versi biasa tuh dengan ada tulisannya Something dan Skintific. Begitu di sisi lainnya itu beda, kayak puff yang sedikit ada lapisan blue drew atau yang halusnya gitu. Aku langsung akan kasih tunjuk aja ya detailnya di situ. Dan waktu dibuka lagi barulah kaca dan bedaknya. Tuh kalau dilihat kan bener-bener mirip ya untuk bagian dalamnya juga. Di sini untuk perbandingan shade-nya kayak gini. Di bagian Skintific aku pakai 02 Ivory, untuk Something W01.5 Cashew. Memang untuk yang cashew-nya ini sedikit lebih kekuningan dan gelap dibandingkan yang Ivory. Terus detail di bagian belakangnya yang Skintific ada nama produknya, shade-nya, expired date, sama masa berlaku. Jadi kita bisa cek ya untuk expired di tahun 2027. Setelah dibuka hanya bisa bertahan selama 1 tahun aja. Begitu untuk isinya, dia ada 9 gram. Kemarin harganya sekitar 149.000. Tapi kadang kalau lagi promo tuh jadi sekitar 130-an. Udah gitu untuk yang Something, kalau aku lihat juga ada nama produknya, nama shade-nya, tapi di sini dia menyebutkan beberapa klaimnya seperti non-comedogenic, udah gitu suitable for acne prone skin, yang itu nggak ada di Skintific ya kalau untuk yang acne prone skinnya. Tapi dia klaimnya bisa dipakai di semua tipe jenis kulit. Jadi sebenarnya tuh acne prone juga bisa pakai. Udah gitu untuk expired date-nya juga tertera sampai di tahun 2027. Tapi masa berlakunya beda. Untuk di bedaknya Something ini, dia setelah dibuka bisa dipakai selama 2 tahun atau 24 bulan. Terus di sini dia juga animal test free, vegan juga. Dengan netonya lebih banyak yaitu 12 gram. Harganya sih mirip-mirip ya, kayak sekitar 130 atau 140-an gitu. Nanti langsung akan aku tulis aja detail harganya di sini. Atau kalau kalian mau tahu harga terupdate, selalu udah aku taruh link di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik aja. Melihat dari neto dan harganya, berarti untuk yang Something ini isinya jelas lebih banyak ya dibandingkan yang Skintific. Dan pastinya langsung aja akan aku kasih tunjuk untuk pengaplikasiannya di wajah aku nih. Keduanya udah aku pakai, cuman menggunakan bedak aja. Seperti biasa, base-nya sendiri ini aku nggak pakai apapun, cuman pakai skincare, moisturizer, dan sunscreen. Langsung nanti kedua bedaknya akan aku aplikasikan di wajah. Sisi kanan menggunakan Something dan sisi kirinya menggunakan Skintific. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Aku akan mulai dari Skintific-nya terlebih dahulu ya. Aku pakai di sisi kiri wajah, shade-nya tadi 02 Ivory. Dan langsung aja akan aku buka. Di sini aku akan menggunakan puff yang halusnya, karena memang itu tuh coverage-nya yang lebih bagus gitu kalau misalnya mau dipakai di wajah. Mengingat wajahku memang banyak imperfection ya. Di sini aku swipe-swipe aja. Dan aku akan coba pakaiin di pipi aku nih, area bawah mata, sambil aku swipe. Ternyata tuh kalian bisa langsung lihat coveragenya tuh sebenarnya ini cukup oke untuk powder foundation. Tapi memang kita perlu ratakan lagi biar hasilnya kayak lebih natural gitu nanti di wajah ya.
Tuh, aku akan pakai di area-area bawah mata, terus di bagian pipi aku, yang memang di situ lumayan gelap untuk noda-nodanya. Untuk puffnya sendiri sih menurut aku ini nyaman dipakainya karena dia cukup tebal dan empuk juga. Walaupun dia memang bentuknya nggak teardrop, tapi kita bisa manfaatkan tuh sisi yang lancipnya untuk di area bawah mata ataupun di lipatan-lipatan hidung. Dan sekarang aku coba ratakan pokoknya sampai di bagian bawah. Terus di situ karena ada jerawat yang masih agak kemerahan gitu, jadi aku akan cover nih menggunakan yang Skintific Powder Foundation-nya. Kelihatan ya di situ beberapa kali tap dia sudah menyamarkan yang tadinya kemerahan kayak udah sama gitu warnanya seperti warna kulit. Walaupun nggak bisa yang langsung ya, kita harus tap-tap lagi dan lagi. Mengingat karena memang ini tuh aku nggak pakai base apapun sebelumnya kayak cushion, foundation, ataupun concealer. Dan seperti ini untuk finishnya di wajah aku yang bagian bekas jerawat kemerahan sudah tercover. Udah gitu untuk noda-noda yang gelap tuh kayak masih kelihatan gitu. Mungkin nanti perlu di layer ya, tapi sebelumnya sekarang aku akan masuk ke bagian dahi aku dulu nih di tap-tap juga. Sebenarnya sih untuk powder foundation ini kita perlu telaten aja sih mengaplikasikannya. Jadi kayak di tap-tapnya tuh benar-benar harus merata, apalagi di area-area berminyak ataupun berkeringat. Seperti ini hasilnya di sisi kiri wajah aku, bakal langsung aku zoom aja ya di situ. Kelihatan dia sudah bisa mengcover imperfection, kayak menyamarkan walaupun area bawah mata dan noda belum terlalu nutup ya. Jadi sepertinya perlu aku layer lagi nih biar coveragenya lebih oke. Dan pastiin kalau kamu mau pakai bedak langsung gini untuk base dari wajah kamu tuh harus lembab, kalau enggak nanti susah sih nempelnya. Dan ini hasilnya setelah aku layer di bagian imperfection tuh sisi kanan kirinya kelihatan beda. Bagian kiri sudah lebih matte dan waktu aku zoom kayak gini, terlihat memang di pipi aku tuh dia sudah menyamarkan pori-porinya, kelihatan lebih smooth gitu. Dibandingkan sisi kanan yang masih agak glowy-glowy dan pori-pori terlihat, ini tuh kayak lebih smooth aja gitu penampakannya. Walaupun untuk coveragenya di noda-noda gelap tuh bukan yang full banget ya, tapi untuk noda kemerahan area bawah mata sudah cukup oke. Dan matte-nya kalau aku lihat juga bukan yang dempul, kayak masih terlihat natural. Dan sekarang aku langsung akan pakai di sisi kanannya dari Something yang cover blur powder foundation-nya. Menggunakan puff-nya ini yang teardrop ya, aku pakai sisi yang lembutnya juga, walaupun itu udah agak ada yang ngelompek ya. Nggak tahu, mungkin aku terlalu menekan aja waktu pakainya. Sekarang aku swipe ke sisi kanannya. Tuh kalau dilihat tuh coveragenya mirip-mirip ya waktu di swipe pertama. Kayak noda-noda yang kegelapan itu langsung tersamar. Tapi memang ini bedanya karena bentuknya teardrop, dia itu lancip lebih presisi waktu dipegang. Jadi untuk area bawah mata, lipatan hidung kayak lebih nyaman aja pakainya. Dan dari segi finishnya kayaknya hampir mirip-mirip, tapi kita akan lihat dulu sambil diratakan dulu. Dan ini ada jerawat kehitaman ya di sisi kanan. Coba aku cover juga menggunakan bedaknya Something ini. Kalau untuk coveragenya sih ini juga lumayan full, tapi bukan yang langsung nutup banget. Kita tetap perlu layer, apalagi di noda-noda yang gelap ya. Jadi bisa dibilang sih baik Skintific ataupun Something, ini perlu di tap-tap beberapa kali di muka, apalagi kalau misalnya nggak pakai base apapun. Mungkin kalau kalian udah pakai concealer dulu gitu, nggak akan terlalu se-effort ini ya untuk mengaplikasikannya. Dan kayak gini untuk hasil dari Something-nya waktu di zoom ya, buat aku sih ini sudah cukup menyamarkan juga. Tapi setelah aku bandingkan sama Skintific, sepertinya kelihatan lebih natural yang Something nggak sih? Tapi nanti ya akan aku kasih tunjuk lagi karena ini noda di pipi itu masih kelihatan yang bagian gelapnya. Aku akan coba layer lagi. Dan kayak gini udah selesai, sekarang aku aplikasikan di sisi kanannya bagian Something, langsung di zoom aja untuk kasih lihat finish akhirnya. Bisa dibilang sama-sama matte ya. Cuma di sini memang untuk di bagian yang Something-nya kelihatan lebih natural dibandingkan Skintific yang secara penampakan kayak lebih matte gitu. Nih, aku akan zoom lagi ya di sekitaran T-zone aku tuh sama-sama ngeblurin pori-pori, kelihatan lebih halus.
Tapi memang untuk yang somethingnya itu kayak lebih agak ada velvetingnya, jadi bukan yang matte banget. Kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya di situ. Dan kalau dilihat secara keseluruhan di wajah aku, ini memang dari awal warnanya rada beda. Untuk di bagian something tadi di shade cashew sedikit lebih kuning ataupun agak gelap dibandingkan yang ivory-nya Skintific. Dan sekarang langsung aja akan aku kasih tunjuk before after-nya. Pastinya sudah terlihat bisa meratakan warna kulit aku, menyamarkan noda-noda dengan pakai bedak aja. Karena memang untuk powder foundation tuh coveragenya biasanya lebih tinggi. Di situ kelihatan ya di wajah aku sama-sama matte tapi nggak terlihat dempul sih menurut aku. Jadi keduanya masih natural sesuai dengan klaimnya. Setelahnya biasanya sih aku akan swipe-swipe menggunakan brush kayak biar lebih nyatu dan natural aja ke kulit. Dan sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk sudah jam 11 siang, pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Dan kayak gini untuk hasil makeupnya, seperti biasa flawless matte tanpa menggunakan primer, setting spray, dan highlighter. Pastinya kalian udah apal, karena pure aku pengen ngetes ketahanan dari dua powder foundationnya ini. Kalau yang aku rasakan di wajah sih ini, walaupun coveragenya udah cukup bagus ya, tapi nggak berasa berat, dua-duanya masih ringan, cuman beda di finishnya aja. Tadi aku udah kasih tunjuk detail, dan karena memang hari ini aku nggak pergi-pergi, aku akan kasih tunjuk untuk detail tes ketahanannya di weekend kemarin ya. Lengkapnya di videoku yang berikut ini. BTW ini jadinya aku pakai di weekday ya, tapi tetap aja waktu itu aku mau keluar rumah. Dan sama dengan yang tadi, sisi kirinya aku akan menggunakan Skintific, nanti untuk sisi kanan aku akan pakai somethingnya. Jadi di sini di tap-tap pakai puffnya, pokoknya step-stepnya sama sih ya kayak yang tadi. Dan sekarang aku masuk ke somethingnya, sama aku akan aplikasikan ke seluruh permukaan wajah aku di sisi kanannya. Dan ini tuh untuk puffnya sama-sama nyaman ya dipakainya, cuman beda di bentuknya aja. Yang something sih sebenarnya memang lebih presisi. Dan lanjut aku swipe-swipe menggunakan brush kayak gini biar lebih merata aja sih menurut aku dari bedaknya ini dan natural. Awal pakai sudah hampir jam 10 pagi. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Kayak gini untuk hasil makeupnya ya. Simple banget tanpa primer, setting spray ataupun highlighter. Karena pure aku pengen ngetes untuk si powder foundationnya. Ini aku udah sampai mall aja, lagi makan nih di salah satu resto, dan seperti biasa aku bakal curi-curi update nanti kayak gimana. Karena tadi aku sebenarnya udah naik motor juga. Nih aku lagi makan sushi. Ada yang tahu nggak aku di mana? Ini tuh ada ciri khasnya loh di sini. Jadi buat kalian yang pernah kesini pasti langsung tahu deh ini tuh di mana. Lanjut, ini sudah jam 11.50, hampir jam 12, pakainya sekitar baru 2 jaman ya. Aku lihat sih di sini di area dahi aku udah ada yang luntur karena memang aku tadi pakai helm. Cuman di area T-zone aku masih sama-sama bagus ya, belum ada kelihatan glowy berminyak. Padahal tadi udah sempat kepanasan juga. Nih kondisinya masih cukup bagus, hanya ngelopek dikit di area dahi. Sama di atas hidung udah mulai berminyak. Ini aku udah mau pulang. Tapi karena aku bawa-bawa barang nih di depan aku, jadi ya aku usahakan nanti bisa nge-shoot waktu di jalan ya. Agak riwah juga. Dan akhirnya yes, mari kita pulang. Nih adalah salah satu mall yang selalu aku kunjungi hampir tiap weekend. Kalau nggak ini sih Pakwon. Oke, ini aku udah on the way pulang. Dan kenapa nih aku shoot dan kasih tahu juga selain aku mau ngasih tunjuk kalau pakai masker ya. Dan di sini tuh nggak terlalu panas tapi agak gerah gitu. Dan yang mau kasih tunjuk lagi, kebetulan banget pas lewat sini tuh ada pesawat tuh. Ini tuh kejadian langka banget. Karena kan sekarang di situ udah nggak bandara ya, tapi ini kayak pesawat buat latihan gitu ya. Kayaknya punya tentara ya. Ini udah 4,5 jam aku pakai sampai di rumah. Aku pengen update untuk di maskernya. Keduanya sama-sama transfer ya. Tuh kalian bisa langsung lihat. Walaupun kayaknya nggak terlalu banyak, dan langsung akan aku zoom aja untuk kasih lihat detailnya di wajah aku kayak gimana. Karena sepertinya di T-zone tuh udah lumayan berminyak. Nih kalau aku zoom di bagian something, ternyata dia udah agak glowy dan ada cap kacamata. Tapi sepertinya di lipatan hidung masih lumayan aman ya. Bahkan ini di dagu aku juga kayak masih bagus coveragenya. Yang Skintific sama, bahkan ini agak ngelopek nih di sekitaran deket kacamata. Cuman nggak parah-parah banget, coveragenya masih sama-sama bagus di sekitaran pipi dan dagu. Tapi memang di hidung atas aku sama ini ya di atas dahi udah pasti karena keringetan, kelihatan lah di situ kalau luntur. Seperti biasa aku tap-tap pakai tisu buat menghilangkan aksen minyak dan keringat-keringatnya ya. Dan pastinya keduanya nempel di tisu walaupun minim, nggak terlalu banyak.
Dan di sini aku langsung bakal kasih tunjuk tuh bagian somethingnya langsung bagus lagi ya. Tadi memang berminyaknya belum parah. Walaupun agak ngelopek nih di bagian skintific, tapi juga kondisinya masih sama-sama oke. Khususnya di dagu yang ada bekas jerawat itu masih tercover dengan bagus. Overall pakai sekitar 4 jam sih menurut aku masih cukup oke ya. Dan sekarang sudah jam 5.08, pakainya sekitar 6 jaman. Aku bakal update ke kalian lagi nih, udah tambah berminyak pastinya. Tuh di hidung aku aja kayak gitu ya, glowy. Khususnya di lipatannya itu bener-bener kayak udah berminyak di bagian something. Dan juga bagian skintific nih sama-sama sudah berminyak. Jadi kalau di zoom kayak gitu, di bagian lipatannya tuh agak nge-crack. Cuman kalau aku lihat nih yang paling parah di atas hidung, di bagian dagu walaupun sudah berminyak tuh coveragenya masih oke sih menurut aku tuh. Jerawat sama bekasnya tuh belum kelihatan. So nanti aku bakal update lagi ya kayak gimana. Oke, sudah jam 10.26, ini pakainya 12 jam. Wow, langsung akan aku kasih tunjuk aja detailnya ya. Jadi walaupun di rumah aja, pastinya udah tambah berminyak di sekitaran hidung aku, karena tipe kulit aku tuh normal to oily ya. Jadi udah pasti di bagian T-zone itu gampang berminyak. Dan ini bedanya di dagu aku kayak udah mulai bermunculan untuk bekas-bekas jerawatnya. Kalau di swipe juga udah agak longsor. Kalau di atas hidung aku sih dari tadi udah ngelopek ya. Dan tetap aku pengen tap-tap biar kasih lihat detailnya ke kalian kayak gimana setelah di tap di tisu. Tuh nempelnya lumayan banyak sih kalau pas malam ini. Mungkin karena lebih berminyak gitu mukanya. Dan ini dia, aku akan kasih lihat zoomnya wajah aku ya. Seperti ini, bisa dibilang sih ini untuk bagian something coveragenya masih cukup oke. Walaupun sudah berminyak di T-zone dan ini area dagunya luntur. Terus ke bagian skintific ini juga sudah lumer di hidung dan bagian dagu juga udah parah sih ini untuk keduanya karena pakainya juga udah 12 jam ya. Jadi di sekitaran T-zone itu udah benar-benar berminyak. Cuman kalau aku lihat nih sepertinya dari finish akhirnya untuk bagian something kayak lebih natural gitu nggak sih? Walaupun yang skintific juga bukan yang kelihatan berbedak, enggak ya. Tapi setelah dibandingkan benar-benar itu kayak lebih nyatu gitu untuk bagian yang somethingnya. Jadi aku akan kasih kesimpulannya ya di sini untuk powder foundationnya dari something ataupun skintific. Sebenarnya untuk dari segi coveragenya medium to full ya. Untuk kayak noda-noda kemerahan, udah gitu area bawah mata sudah cukup mengcover. Tapi kalau noda gelap memang butuh beberapa kali layer. Jadi kayak hanya menyamarkan aja, bukan yang nutup kayak pakai foundation ya. Jadi gitu untuk finishnya walaupun sama-sama matte, menurut aku untuk bagian something tuh kayak lebih natural gitu. Dibandingkan yang skintific, dia kayak lebih matte. Walaupun nggak ada yang kelihatan dempul sih di muka aku. Dua-duanya juga sama-sama ringan dan pas dipakai sampai malam sebenarnya sih ketahanannya mirip-mirip menurut aku kayak sekitar 3-4 jam. Mungkin masih bagus ya bahkan dipakai di outdoor nggak yang seluntur itu. Tapi selebihnya di atas itu keduanya sama-sama lumer di tipe muka aku yang normal to oily. Walaupun bisa dibilang karena dari awal natural yang something itu setelah dipakai lama menurut aku tuh kelihatan lebih nyatu ke kulit tuh yang somethingnya. So ini sebenarnya tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalian lebih suka finish yang seperti apa kalau misalnya punya tipe kulit kayak aku. Jadi kalau dari aku pribadi sebenarnya dari keduanya ini aku lebih prefer something karena memang keunggulannya tadi ya dia hasilnya lebih natural. Udah gitu juga isinya lebih banyak nih dibandingkan yang skintific. So gimana? Kira-kira setelah lihat review sampai tes ketahanan, kalian masih tim skintific atau something nih? Komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!